Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Kenapa? Karena memang Kristuslah yang menjadi inti dari seluruh hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu kan sebenarnya membuat manusia supaya manusia hidup tertib, dan Yesus sudah menyempurnakan itu. Dan Yesus mengurus dengan cara apa? Melalui seluruh ajarannya, perbuatannya, karyanya, kematiannya, kebangkitannya, kemuliaannya, dan naik-naik surga. Bahkan janji di akhir zaman. Itulah kegenapannya semua. Iya, kegenapannya berarti tidak ada lagi aturan setelah itu ya. Loh, apa coba aturan yang diyakini teman-teman Kristen sekarang ketika seseorang melakukan pencurian, apa hukumannya? Kalau orang mencuri, hukum negara sudah ada untuk mengatur itu. Dan di dalam Alkitab tidak ada perilaku mencuri yang dibenarkan. Ya, di mana saja itu Pak Erben, tidak ada pencurian dibenarkan. Berarti kekristenan Ini, tidak mengatur, ya, tidak ada hukum. Tunggu. Ini lihat bentar ya. Keluaran 20 ini masih tidak berubah ini, Bro. Ini jangan mencuri, di sini ada. Ini jangan berzina, ada ini, jangan membunuh. Jangan mencuri. Jadi kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu kitabnya orang Kristen. Dipahami pada konteksnya. Dipelajari. Tidak ada orang Kristen yang menolak ini hukum Keluaran 20 10 hukum ini. Inilah satu-satunya hukum yang ditulis oleh jari Allah dan dipelihara oleh orang Kristen. Ditulis di loh batu, kemudian disalin oleh Musa, dan sekarang ada di dalam Alkitab orang Kristen. Ini semua ya. Kalau begitu sebentar, ada Bang Farhan di sini. Bang Farhan, silakan Bang Farhan, tolong dibuka mic-nya Bang Farhan. Mungkin beliau yang ingin berbicara. Silakan Bang Farhan, saya standby dulu. Oke. Terima kasih Bang Awi. Terima kasih semuanya juga teman-teman Kristen. Saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman muslim saya. Waalaikumsalam. Saya hanya gini, Erben, saya lebih kepada ranah logis. Kalau memang Yesus, ya anak manusia, mengampuni dosa, ini ada beberapa ayat ya yang mengampuni dosa ini di dalam Bible Anda. Kalau memang anak manusia atau Yesus ini mempunyai kemampuan untuk mengampuni dosa, terus kenapa dia harus disiksa? Padahal dia berhak untuk dan berkuasa untuk mengampuni dosa. Oke. Jadi gini, teman-teman muslim memang sukar untuk memahami itu karena teman-teman muslim itu kan tidak memahami hukum kurban yang dipahami di dalam Alkitab. Dalam Kejadian ya ini ya, jadi jelas. Saya tadi tidak ke hukum kurban. Kalau saya nih, semua saya berkuasa mengampuni dosa. Kamu mau bertanya atau tunggu Farhan, tunggu. Kamu mau bertanya atau gimana? Lihat ya. Saya meluruskan konteks dari jawaban Anda. Loh. Bahwa Anda. Bagaimana kamu meluruskan? Oke, tahan dulu. Bagaimana kamu? Oke, tahan dulu. Jadi gini ya. Ya tunggu. Gua ini dulu ya. Oke. Jadi gini ya. Kalau mau bertanya, tolong jangan pakai nada narasinya yang seperti itu. Ya. Kalau tidak ngerti, tolong ya. Bertanya itu jangan pakai dengkul. Ya. Kalau pakai dengkul nggak usah bertanya deh. Nggak usah. Ya. Kalau mau bertanya, oke, silakan bertanya sama Pak Erben. Tapi bertanya itu masuk akal. Bang Kaisar, mohon maaf, saya dikatakan pakai dengkul dan saya yakin diskusi saya tidak pernah menggunakan narasi-narasi. Bukan, Pak. Tunggu ya. Tadi Bapak justru narasi Anda harus dirubah dengan mengatakan pakai dengkul. Tunggu ya. Bapak tunggu dulu. Pak Farhan tunggu dulu. Tadi Bapak ngomong, Pak Farhan ngomong ke Pak Erben, tapi saya lihat Pak Farhan itu narasi ke Pak Erben itu ya agak gimana gitu. Saya menilai kok coba narasi apa yang saya salah? Ya? Saya coba narasi apa yang salah. Oke, ya, saya jelaskan. Ya, kalau saya pakai dengkul, Anda mungkin pakai pantat ya kalau bicara ya. Waduh, ini orang. Udah. Lanjut. Oke ya, jadi harus dipahami dulu mengapa Yesus harus mati untuk mengampuni dosa. Terjawab semua di dalam Alkitab. Jadi, karena pertanyaan tersebut ini topik Alkitab, maka dijawab dari Alkitab.
Alkitab memberi data tentang sifat Tuhan yang adil dan kasih. Di sini dulu ya. Kasih Tuhan dan keadilan Tuhan sejalan tidak terpisahkan karena Tuhan itu adil, maka ia harus menghukum dosa walau sekecil apapun. Namun di sisi lain, Tuhan itu kasih, oleh karena itu maka ia harus mengampuni dosa walau sebesar apapun. Jadi oleh sebab itu dalam penebusan, pengampunan dosa dan dalam perjanjian Tuhan selalu ada kurban pengganti. Kurban sebagai ganti penghukuman atas dosa dan juga Berarti kurban. Yesus mengampuni dosa harus melalui korban, bukan Sabar, belum kehendak selesai. dia. Belum selesai. Lanjut lagi. Kalau ngeyel kayak gitu nanti dikeluarkan, bro. Jadi nggak usah ngeyel, dengar dulu. Jadi, TikTok apa sih? Apa menunggu jawaban selesai atau gimana ini? di sini kan kamu bertanya. Oke. Ya kalau saya mencoba belum masih mengarahkan- masih jelaskan ngapain? Mencoba Kalau mengarahkan enggak saya. sekarang kutanya kau Islam biar kau bebas ngomong. Sebentar, izin bicara dulu. Jadi begini Bang Farhan, ini sesinya 1 jam. Kalau enggak aku bertanya Islam sekarang, kau bebas ngomong. 1 jam. Bukan, Erben. Waduh. Oke. Jadi kurban sebagai ganti hukuman atas dosa, dan juga kurban itu sebagai tanda perjanjian antara Tuhan dengan manusia. Dan ini sudah terjadi, ini buktinya. Data-datanya, mengapa Yesus harus mati? Kita lihat ya. Zaman Adam, zaman Abraham, zaman Musa, dan sampai zaman Israel, sejak zaman Musa. Ketika mereka untuk datang berdamai dengan Allah atau mendapatkan pengampunan dosa dari Allah, selalu ada tanda kurban. Zaman Adam itu ada. Jadi memang hukum kurban itu artinya melalui darah yang dicurahkan manusia berkenan ditebus. Nah, di situ bahasa praktisnya. Jadi Yesus harus mati memberikan pengampunan dosa, dan ini pengakuan Yesus sendiri. Ia dikatakan ia harus terjadi atas penggenapan janji Allah mulai dari zaman Adam itu tadi. Makanya barangkali Yesus mengatakan anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Yesus anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Yesus anak manusia akan diserahkan. Semua ada data-data Alkitabnya. Anak manusia harus ditinggikan, tiba saatnya manusia dimuliakan. Itu berbicara penyaliban. Baru tujuan Yesus berkata melakukan untuk menggenapi yang tertulis dalam kitab suci tentang kehadiran dan karya Sang Mesias sebagai penebus dan juru selamat manusia. Memang tidak ada. Makanya di dalam Ibrani dikatakan tidak ada pengampunan dosa tanpa adanya kurban. Itu jelas. Nah, maka dikatakan Ibrani 9 ayat 11 sampai 28 itu ya. Yesus mempersembahkan dirinya sebagai kurban yang sempurna bagi pengampunan dosa dan perjanjian kekal Allah bagi keselamatan satu kali untuk selama-lamanya. Jadi dari Kejadian sampai dengan kitab Wahyu sangat menegaskan tentang yang disebut dengan Yesus sebagai anak domba Paskah. Jadi untuk memahami mengapa Yesus harus mati mengampuni dosa, yang pertama pahami dulu makna kurban. Yang kedua pahami dulu yang maknanya tentang Paskah. Ya, ini harus dipahami dulu. Kalau nggak dipahami ya nggak nyambung. Oke, silakan tanggapi. Oke, Anda mengatakan bahwa setiap dosa penebusannya adalah dengan kurban. Saya tadi kan menyatakan bahwa anak manusia, ini ada di Markus, ada di Matius juga, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Kalau saya analogikan, saya ini berkuasa mengampuni dosa. Apakah logis saya yang berkuasa mengampuni dosa mengorbankan diri saya sendiri untuk sebuah pengampunan dosa? Ini kan nggak masuk akal, nggak logis itu loh. Ya Kalau memang Anda kalau sama mungkin itu nggak masuk akal, wajar. Kenapa? Karena akalmu nggak nyampe ke situ, bro. sekarang Kalau jadi gini. Saya ajak akal sebentar. Kalau kamu berkuasa, Sebentar. Yang mau kita Saya baru sebentar kok langsung bukan. dipotong ya. Yang mau kita bahas akal atau kita bahas Alkitab? Ya harus ada. Jadi kitab Anda tidak masuk akal. Alkitab kami itu lebih dari akal. Justru itu saya akan membawa kepada sebuah analogi logis. Sekarang jika saya berkuasa mengampuni dosa, apakah logis saya mengorbankan diri saya untuk pengampunan dosa? Bukankah saya sudah berkuasa? Sekarang saya uji akalmu. Keselamatan pengampunan dosa itu ketetapan Allah atau keinginan manusia? Allah yang berhak untuk mengampuni dosa. Kalau Allah sudah berketetapan menjadikan Yesus, dan Yesus juga sudah menetapkan bahwa harus dengan demikian, kau mau protes apa? Loh,
Justru itu Loh. yang tidak logis. Loh. Saya membawa Sekarang ke saya tanya sama kau, saya tanya. Keselamatan untuk menang atas dosa maut dan iblis sebentar. Keselamatan untuk mengafatkan Saya pengampunan baru ngomong dosa. sebentar sudah kamu jawab. Bukan, kamu bernarasi liar. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Justru ketika Sekarang saya tanya. kita berkuasa mengampuni dosa, tapi kita berkorban sendiri Loh. untuk Moderator, ambil sebuah alih konsep. moderator. Sekarang begini, sebentar gini. Sebentar dulu. Keselamatan itu karya Allah atau karya manusia? Karya Allah. Karya Oke. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah menetapkan bahwa harus melalui pengorbanan manusia, kan? Apa itu tidak masuk akal? Saya pikir tidak masuk akal, Berarti karena kamu Yesus berhak kamu untuk tidak berdosa. konsisten dengan pernyataan yang pertama. Allah, Kalau Allah ya mau, ketika kalau Allah firman-Nya mau, di dalam Al-Quran, kalau Allah mau, saya nggak bahas Quran. Saya nggak bahas Quran. justru Oke, saya Kalau melakukan sebuah komparasi. Oke ya. Ini dari tadi ya Pak Farhan sama sudah dijelasin sama siapa sama tulang Erben, tapi kok kayak gini ya. Oke lah, saya kasih kesempatan dulu ke Pak Christian dulu deh ya. Saya kasih kesempatan dulu ke Pak Christian. Oke, silakan Pak Christian. Ya, shalom semuanya, selamat malam. Oke. Jadi begini, ya. Jadi disinilah kegagalpahaman saudara-saudara kita yang beragama Islam ini untuk memahami nubuatan dan penggenapan nubuatan itu. Ya kan gitu. Jadi kita tidak bisa membatasi kuasa Allah. Siapa kita rupanya? Gitu. Emang kita Allah. Kalau kita ya mendeskripsikan keinginan Allah itu sama dengan keinginan kita bukan Allah loh. Kita punya keterbatasan loh, pemikiran kita. Kalau kita menyatakan bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu mampu melakukan segala sesuatu, bagi Allah itu enggak sesuatu yang tidak mustahil. Kalau memang dia punya inisiatif untuk menyelamatkan manusia itu dengan caranya sendiri. Makanya kenapa kalau di dalam Alkitab itu jelas dijelaskan dari awal Kejadian 3 itu Allah sendiri yang mengorbankan binatang, memakaikan kulit binatang itu untuk dipakaikan kepada Adam dan Hawa. Ketika mereka jatuhkan dosa, sudah ada korban gitu loh. Nah, di kitab di Islam kan tidak ada itu, tidak tentang itu. Coba nanti itu juga nanti akan saya tanyakan di mana gitu, di surah mana ada seperti itu. Jadi di dalam Alkitab itu Allah itu sudah jelaskan, Bapak itu sudah jelaskan. Gitu. Nah sampai nanti akhirnya ya kan mereka harus mempersembahkan korban binatang gitu. Untuk apa? Untuk menghapuskan dosa mereka supaya mereka itu layak. Boleh di sana nggak sih Kang? Gitu. Kang Kaisar boleh di sana nggak nih? Tunggu dulu. Tunggu. Yang kebiasaan motong-motong. Kebiasaan. Tunggu. Jangan gini. Kita tadi kan dari tadi Pak Christian sudah. Ini kan kami kan menjawab. Tadi raise hand. Kasih kesempatan Sebentar, ke Pak Christian. bukan. Kalau cara menjawab seperti itu ya menghabiskan waktu dan Muslim tidak bisa mengelaborasi apa yang kalian jawab. Gitu. Kalau kamu mau bantah nanti setelah aku ngomong gitu loh. Biasakan. Ya, tadi saya udah mendengarkan cukup lama Erben. Sekarang saya harus menunggu lama lagi. Saya kan tadi kan raise hand. Farhan. Oke, saya tengahin dulu sebentar. Maaf moderator, saya tengahin. Nggak apa-apa Bang Farhan, nanti ketika giliran kita juga ditanya. Iya, kalau kamu mau bantah argumen itu nanti bantah gitu loh. Astagfirullahaladzim. Minimal batasi waktu aja Kang Elwi. Kalau dia berbicara batasi waktu sih. Kami pun bicara ada waktu. Kalau gini kan kita jadinya ya maaf kata banyak. Gini aja ya. Muslim bertanya 3 menit, Kristen menjawab 6 menit. Oke, gini aja. Terlalu banyak 3 menit bertanya. Cukup 1 menit bertanya. Oke, jawab 3 menit. Gini. Kristen bertanya 4 menit, Islam menjawab 4 menit. Setuju? Janganlah. Gimana sih kau bertanya sama dengan menjawab? Bertanya 1 menit, menjawab 3 menit cukup. Iya, menjawab 3 menit. Iya. Jadi gini, bertanya 1 menit, menjawab 3 menit atau 4 menit itu pas. Itu nggak adil juga Bro Erben kalau cuma 1 menit. Ya cukup lah, namanya bertanya kok. Oke. Ya, itu sama aja kayak kita di pinggir jalan nanya Ya doang, udah nanti kayak kami gitu. bertanya, nggak sampai 1 menit nanti bertanya.
Ya, nanti Mbak bantu. Kenapa ya Tapi- takut untuk Tenang aja. bernarasi? Loh, Ayo kita kenapa? ada logika kita, gitu loh. Astaga. Gitu loh. Nanti kami Saya bertanya. menanyakan, kenapa? Fokus balik Tadi lagi. saya balik sudah lagi. mendengarkan. Tunggu. Gini ya, fokus Mau jawab aja dulu. Fokus dulu. Apa yang tadi dijawab sama Pak Christian, nanti deh itu Pak Bang Tunggu Farhan dulu. yang ngomong. Belum Oke. selesai. Saya udah menunggu loh, Bang. Saya tadi Makanya jangan sampai Erwin udah bilang silakan. Baru saya mau jawab, tapi dialihkan ke Pak Saya Bagus. yang moderator. Gimana kalau kalian nanti Saya yang ngomong, moderator. saya potong? Tolong hargai. Udah, biar aku tuntaskan dulu, biar selesai. Oke, Biar silakan. selesai nggak apa-apa. Tunggu, Le. Sebentar aja, Le. Silakan Pak Bagus. Iya, jadi itu ya. Jadi memang penyelamatan itu intinya adalah inisiatif Allah, bukan inisiatif manusia. Hanya Allah yang punya hak menyelamatkan manusia. Hanya Allah yang dengan caranya sendiri berhak untuk menebus dan menyelamatkan manusia. Dan itu sudah dia buktikan gitu. Lewat apa? Dia kasih aturan untuk mempersembahkan korban. Sehingga Allah lihat ternyata ketika manusia diberikan aturan untuk mempersembahkan korban itu tidak mampu manusia itu. Tetap manusia itu tidak bisa melepaskan diri dari dosa dan dibenarkan. Bahkan sampai Yesus sudah disalib pun sampai sekarang manusia tidak bisa dilepaskan dari dosa. Kenapa Bapak itu mengutus firman-Nya? Gitu loh. Apakah setelah Yesus disalib dosanya terlepas? Terlepas dari dosa manusia. Untuk menjadi korban yang sempurna itu. Gitu. Makanya gelar Yesus juga adalah anak domba Allah. Gitu loh. Dia harus tuntaskan itu. Boleh saya gantian? Tetapi dia tidak mati selamanya. Dia turun nonton jadinya kan dia bangkit. Dia iya, saya buktikan gitu loh. kayak mendengarkan. Saya mau bantah. Kayak Kalau kamu memang tahu Yesus kayak adalah Oke. korban yang sempurna, apakah korban yang sempurna itu melepaskan saat ini manusia sudah tidak ada dosa? Oke, Ayo kita berlogika. saya berlogika. Tidak, kutuk dosa iya, gitu loh. Melepaskan manusia dari kutuk dosa iya. Makanya katakan, jadi manusia sekarang sudah tidak ada dosa. Lagi berkuasa dalam hidupmu. Gitu loh. Sekarang manusia sudah tidak ada dosa, Pak Bagus? Bisa. Saya bisa ini kan dari dosa bisa. Oh, Bapak tidak berdosa? Bukan tidak berdosa, saya bisa melumpuhkan diri saya dari dosa. Bagaimana caranya? Karena kutuk dosa itu sudah dilepaskan dari dalam diri saya. Apakah ketika berzina Makanya itu sama saya ada orang bisa berzina itu mengatakan kutuk tidak dosanya pada sudah dosa. hilang? Gitu loh. Kecuali ketika manusia belum. Anda ambigu. Ketika Anda keselamatan tadi itu mengatakan manusia Yesus tidak bisa itu dari kutuk membebaskan semua dari kutuk dosa. Apa Iya. yang dimaksud kutuk dosa itu? Sekarang saya tanya. Oke, saya jawab. Pak Bagus. Nah. Sebentar, Pak Bagus. Apakah kutuk dosa itu berbeda dari tenang. Kematian. Sebentar ya. kematian? Apakah setelah Yesus disalib sudah tidak ada kematian? Enggak, sekarang saya tanya, upah dosa apa? Menurut kamu? Upah dosa adalah sebagai di dalam Islam adalah neraka. Tidak ada kematian karena sesungguhnya Pak Bagus, bentar Pak Bagus. Belum waktunya menjawab, nanti saya jawab semuanya. Tunjukkan kepada saya di surah mana upah dosa adalah Nanti kita tanya Pak Bagus. ya, Sekarang mereka. Di Oke, surah nanti. mana gitu loh. Dikatakan dalam Quran itu upah dosa adalah neraka. Saya tunggu jawabannya nanti. Itu pertanyaan saya. Oke. Nanti saya jawab di waktu Muslim. Oke. Ini saya jelaskan dulu Pak Bagus sedikit. Itu ada di dalam kiamat juga. Bentar. Jadi dosa itu apa? Ini yang beda konsep dosa di Islam dengan Kristen. Udah beda jauh. Yang pertama itu keterpisahan. Manusia terusir. Di dalam Yesus manusia berkenan kepada Allah. Dosa itu berbicara maut. Di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Dosa itu membawa manusia takluk kepada iblis. Di dalam Yesus manusia menang atas iblis. Dosa itu membawa kerusakan hakikat kita. Di dalam Yesus manusia dibaharui. Inilah yang dikerjakan oleh Allah melalui Kristus. Itu arti dosa. Jadi pemahaman kalian kan dosa itu kan hanya mencuri dan lain sebagainya, itu doang. Tetapi bagi orang Kristen lebih dari situ makna dosa. Maka untuk itu ada namanya hukum kurban, hukum pendamaian. Ya. Dan ada juga hukum keimamatan. Di sini. Jadi hukum kurban di sini mulai dari Adam selalu ada kurban untuk mengharapkan menantikan Sang Mesias yang dijanjikan Allah menyelesaikan ini. Demikian juga di zaman Habil, di zaman Nuh, di zaman Abraham, di zaman Musa sampai Yohanes Pembaptis. Maka Salam ada kurban. Lanjut. Baru di dalam keimamatan maka disebut Yesus itu ada imam besar Harun
Imam besar Harun inilah yang mempersembahkan kurban, kemudian Yesus menggenapi keimamatan itu. Jadi untuk kalian memahami makna kematian Yesus itu, yang pertama harus dipahami dulu dengan hukum kurban, baru dipahami namanya hukum keimamatan. Apa itu keimamatan itu? Di sini yang tidak ada di dalam ajaran Islam, makanya kalian susah memahami itu. Di sini, jadi kalau kalian tanya dosa, apakah kalau manusia sekarang hidup, Yesus sudah mati, tidak bisa berdosa lagi? Perhatikan ya, free will manusia itu belum dicabut. Tidak, masih ada. Jadi manusia berdosa itu karena memang dia punya free will. Tetapi orang yang tidak percaya kepada Yesus, dia hidup di dalam dosa. Itu yang disampaikan sama Pak Kristologi kontekstual tadi. Itu yang disebut. Boleh saya tanggapin, RB? Ya, silakan. Tar dulu, Baran. Ini Ya, tadinya silakan. kan 1 jam bertanya, Islam bertanya, Kristen jawab. Terus tadi si Awi ada permintaan, ya udah debat aja lah 2 arah. Nggak usah. Enggak, dengan topik yang sama, Bro. Maksudnya dengan dosa dan keselamatan itu ininya sama. Nanti debat Sama. enggak ini. Enggak apa-apa, kita mulai dulu. Jadi intinya metode diskusinya dirubah. Jadi pakai timer 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit. Jadi mulai sekarang diawali dengan opening statement mengenai konsep dosa dan korban dan keselamatan, katanya si Awi tadi bilang. Konsep korban dan keselamatan, temanya. Jadi mulai sekarang nih, jadi Bro Farhan tandemnya masih Pak Alif katanya. Kalau Erben berarti karena 2-2, lah Erben tandemnya sama Christian Crusader. Oke? Jadi sama dengan topik yang kita lanjutkan aja dulu ini, Pak. Supaya ya, bukan, kan kita kan udah ditanyai, masa kita nggak bertanya sama mereka? Nah, sekarang kita mau bertanya nanti diawali. Ya udah, kita bertanya aja sama mereka sekarang. Ya udah, Wi. Jadi begitu, Wi. Udah berapa menit? Udah berapa menit kita ini? Tadi kan 15. Ya, Bang Farhan, Ustaz Alif. Oke. Kita bertanya 30 menit. Oke. 30 menit ya. Habis itu debat. Ya. Baru debat ya. Wi. Waduh, saya baru masuk. Saya mau ini udah. Oke. Udahlah, silakan. Saya mau Kalau bertanya. perlu saya kasih waktu 24 jam. Oke. Ya, nggak apa-apa, 30 menit. Aduh, ini si Farhan ini 1000 Farhan, gurumu Syekh suruh ke sini. Udah lah. Kau jangan kayak gitu. Jangan kau sok-sok pintar. Kujengkal orang kayak kau, kujengkal. Lanjut. Moderator. Oke, aku tanya pertama. Habis ini nanti Pak Christian Crusader ya, sama Bro Aderion, aku hanya tanya pertama. Di dalam Quran ada banyak nama-nama binatang sebagai surat. Ya, sebagai surat. Ada sapi betina, ada semut, ada gunung, ada apa ini? Kuda, ada laba-laba. Pertanyaan saya, apa hubungan surah-surah Quran ini dengan Allahnya orang Yahudi, di mana Allahnya orang Yahudi yang juga Allahnya orang Kristen nggak pernah menurunkan surat menjadi nama binatang banyak kali. Siapa yang memberikan nama-nama binatang ini? Apa maknanya? Kenapa harus nama binatang itu? Ini surat dari Allah, suci kudus, tapi kok nama-nama binatang? Tolong kalian jelaskan sama saya, mengapa suratnya itu sapi betina? Apa kelebihan sapi betina? Baru surat Al-Jin, apa kehebatan jin kok sampai nama itu? Apa semut? Kenapa harus semut namanya? Baru apa namanya gagak? Ada kuda, ada laba-laba. Kalian jelaskanlah itu, apa makna dari surat-surat ini? Kok nama-nama binatang ini? Apa kehebatannya? Kenapa bukan nama manusia? Silakan jelaskan. Nama buah ada nggak? Hah? Itu aja aku tanya. Silakan jawab. Nama buah ada nggak? Sabar dulu. Ada nama buah dada. Buah dada di Bible ada loh. Loh, kok lari ke Bible? Enggak, saya bukan jawab. Gini. Kalau kamu nggak bisa jawab, angkat tangan gitu aja. Ini sabar dulu, kita jawab. Ini pertanyaannya semuanya kenapa nama sapi betina, kenapa surat jin, ya sabar ya, kita akan jawab semua ya. Ini ya udah jawab lah. Silakan. Kang Alif. Silakan Ustadz Alif, tafadhol. Nggak bisa dijawab tuh sampai kiamat. Ini siapa satu ini? Ini kan narasi ini kan. Siapa satu ini yang banyak ini bicara debat ya? Ini debat ya? Oh sorry, lanjut. Ya, wajar kalau karena otak kamu ketinggalan mungkin. Iya. Wah. No. Ya, udah. Lanjut ke itu aja, Kowi dulu, Kowi. Silakan Kowi. Silakan Ustadz Alif dijelaskan kenapa sapi betina namanya surah Al-Baqarah itu.
Jadi nanya kenapa namanya surah Al-Baqarah atau kenapa nama binatang? Penamaan? Nama binatang. Iya. Sekarang begini dulu lah, saya jawabannya ya. Dalam satu hadis mengatakan atau salah satu pendapat dari Imam At-Tabari, Imam Jarkasi, Imam Suyuti ya rahimahullah mengatakan bahwa waqad sabatat jami'ul asma'i surah pitauqif min ahadis wal asar. Jadi seluruh nama surat dalam Al-Qur'an adalah tauqifi, bersumber dari hadis-hadis dan riwayat-riwayat Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena khawatir memperpanjang, tentu akan saya jelaskan hadis-hadis tersebut itu di Al-Itqan ya halaman 347. Jadi mengenai penamaan itu. Nah, sekarang memang ya Al-Quran itu adalah fokusnya original. Nah, ketika bahasa original itu tidak ada yang asing dan tidak aneh. Misal begini, surah pertama apa namanya? Al-Fatihah kan gitu, Al-Fatihah. Nah, kalau Al-Fatihah itu justru memang dia memiliki apa ya? Yang saya tanya bukan Al-Fatihah, yang saya tanya binatang. Kamu kok lari ke Al-Fatihah? Sabar kan orang menjawab tadi kamu menyaut ya. Bukan. Itu bukan. membangun konstruk argumen namanya. Itu bukan konstruk argumen. Tadi kan bila kita menjawab Anda tidak menjawab. Oke. Kamu itu aduh. Tolong. Tadi kan tolong Erben kan menanyakan, terus dia itu baru Muslim yang menjawab apa itu yang disebut dengan apa nama-nama binatang tadi kan. Tolong jangan mengalihkan ke yang lain. Kalau mengalihkan yang lain berarti apa? Berarti beda topik ya. Tolong ya, ini kan lagi topiknya yang ini ya, yang ditanya sama tolong Erben. Tolong dijawab ya. Jangan mengalihkan ke yang lain ya. Oke. Siap? Jadi tidak begini moderator, tidak mengalihkan ke yang lain. Karena menjawab pertanyaannya nama-nama surah, maka perlu dijawab sesuai dengan nama-nama surah. Ya. Yang saya tanya mengapa ada nama-nama binatang? Apa kelebihan binatang? Apa manfaatnya? Apa latar belakangnya? Apa tujuannya? Oke. Bukan Al-Fatihah. Kalian lari kemana-mana gimana sih? Siapa yang lari kemana? Silakan Bang Alif, kenapa-mana. Bertanya aja ya gitu. Yang sangat sederhana saja. Silakan dibuka mic-nya. Ya Allah, dari tadi saya ngomong itu berarti di mute ya. Waduh, parah ini. Tapi nggak di permanen. Iya. Maksudnya saya kan siapa yang mute? Bisa buka mute. Jangan framing. Kalian itu Erben kan nggak tahu lagi ngomong. Kau ini takut betul. Udah tua masih aja sikap kamu kayak anak kecil. Bukan, aku tahu market pasaran kalian supaya nanti kalian dipuji oleh kalian di channel-channel kalian itu. Ini nggak ada yang live. Saya nggak ada live channel saya. No. Kami Muslim ketika berdiskusi hanya karena Allah. No. Bukan kayak kalian nyari donasi. Enak aja kamu. Astagfirullah. Erben, apa salahnya sih kalau memang nggak ada yang mute ya udah minta maaf, orang saya kemut kok. Saya nggak nge-mute dari tadi ngomong. Udahlah nggak usah diperpanjang. Oke, lanjut. Ya, oke. Ya, terima kasih. Ya, tadi saya sudah katakan mengenai penamaan juga memang bersumber dari Rasulullah SAW. Itu kan tadi mengenai sejarah penamaan juga ya. Misal begini, memang kami menggunakan original, tidak menggunakan terjemahan. Misal saya bilang kata Al-Fatihah, itu dalam kaidah bahasa sudah indah gitu. Tapi kalau menggunakan terjemah, surah pembukaan, nah jadi aneh. Padahal namanya Al-Fatihah gitu. Ketika bergeser kepada bahasa lain. Lalu surah yang kedua, ini yang ditunggu-tunggu tanpa harus minta tolong saya jelaskan. Ada nama Al-Baqarah ya. Nah, nama Al-Baqarah sendiri itu sudah indah. Karena apa di situ? Ya berkaitan seperti di ayat 45 ya, mengenai bagaimana kisah Nabi Musa yang mengenai di situ sejarahnya demikian ya. Dia menyembah sapi ya. Kayak gitu. Nah, kalau menggunakan terjemah memang aneh gitu. Makanya kami dalam penyebutan Al-Qur'an ya, walaupun kami orang Indonesia tetap menggunakan originalnya yaitu Al-Baqarah gitu. Al-Ankabut ada. Kalau terjemahnya apa? Laba-laba. Nggak mungkin juga di Amerika itu menyebut bukan Spider-Man ya, apa gitu. Enggak, karena memang Spider ya. Enggak, karena memang Al-Ankabut demikian penamaannya karena ada kisahnya di situ. Nah, penamaan itu selalu berhubungan dengan kisah kayak gitu ya. Berhubungan dengan kisah seperti tadi Al-Baqarah, juga Ali Imran gitu. Nah, penamaan itu demikian.
Ya, mahal dan lebahnya. Nah, betul, ada hikmah di sana, an-nahl, an-naml kayak gitu kan. Bagaimana ada kisah semut, ada kisah itu. Nah, mengenai penamaan ini sudah punya ruh sendiri, dan memang Rasulullah sendiri yang menyusun Al-Qur'an ketika selesai pewahyuan, ya beliau yang mendiktekan, artinya yang menuntun para sahabat berikut juga penamaan gitu. Dan itu tidak ada masalah di situ. Kalau diperkuat Bang Farhan mungkin? Oke, saya perkuat. Kenapa dinamain nama-nama binatang? Karena memang di dalam surat itu binatang itu diceritakan. Aneh kalau diceritakan nanti nggak ada cerita tentang sapi betina ya, Al-Baqarah, nggak ada sapi betina, nama ayatnya umpama kelelawar, padahal nggak ada kelelawar, itu baru aneh gitu loh. Dalam konteks ayat itu memang penceritaannya ada nama ayat Al-Quran itu ya, menceritakan kayak tadi yang diceritakan Ustadz Alim, sapi betina. Terus ada juga lebah gitu. Kenapa? Di dalam sana menceritakan bagaimana manfaat manusia. Ternyata lebah ini bisa memberikan manfaat. Apa artinya lebah ya? Itu hidup dari barang yang bersih, menghasilkan yang bersih. Hidup dari hal yang sehat menjadi yang sehat. Itu lebah. Ada makna di sana. Kenapa dinamai surat lebah? Kecuali kalau di dalam Al-Quran ada surat Al-Baqarah, sapi betina ternyata tiba-tiba menceritakan monyet gitu. Gak lucu gitu loh. Contoh, saya seorang penulis novel, saya membuat sebuah cerita, tentu konteks dari subjudulnya adalah sebuah cerita yang ada di dalam subjudul itu. Jadi apa ya, heran saya kayak gini dipertanyakan ya. Mungkin lebih banyak belajar menulis lagi ya, menulis novel gitu. Jadi Anda tahu konteksnya. Oke, saya mau tanya ya. Jadi nama-nama Al-Quran itu kebanyakan berasal dari Al-Hadis katanya kan, ini saya baca di sini. Padahal jarak hadis dengan Nabi Muhammad itu sekitar hampir 300 tahun loh baru ada hadis. Dan hadis itu ditulis bukan orang-orang Arab, tetapi di luar Arab loh. Bahkan ada dari... Boleh harus ditampilkan data 300 tahun loh, katanya 300 tahun. Mana kumpulan hadis yang dimulai paling tua 300 tahun? Silakan buktikan. Bentar. Ayo. Yuk, hadis tahun. Yang paling tua itu Sahih Bukhari kan? Yuk, silakan. Kita lihat ya. Sahih Bukhari. Ini tahun 1964 hingga 254 Hijriah. Betul kan? Hampir 300 tahun kan? 300 tahun apa 200 tahun? Ya 200 tahun lah, hampir 300. 200 kok sampai 300 gimana sih umur Rasulullah? Udah. Coba dengar sampai selesai pertanyaannya. Tunggu. Oke. Jadi kalau penamaannya itu jadi bawa data yang benar ya, Erben. Tunggu dulu. Oke, silakan tulang Erben, silakan. Oke. Jadi kenapa penulis hadis dari hadis lah itu dinama-namai menjadi kayak apa, kayak miniju, nama-nama miniju di situ karena nama-nama binatang. Terus sebelum hadis ini ditulis, apakah Quran kalian tidak ada namanya? Bagaimana Allah tidak memberikan nama sebuah kitab itu, tapi ketahuan dari hadis? Apalagi nanti penulis hadis itu bukan orang Arab, tetapi ada orang Iran. Hadis Bukhari ini orang mana ini, Adirion? Arab lah. Bukan Arab. Uzbekistan. Orang Uzbekistan. Uzbekistan. Uzbekistan, iya betul. Oh, Uzbekistan dari cantik itu. Iya, Uzbekistan. Uzbekistan itu dekat dengan Eropa Timur. Cantik. Kayak Benseba ya. Cantik kayak Benseba. Oke, jadi gimana ini? Ya, kalian jelaskanlah. Masa hadis memberikan nama dari hadis itu ketahuan namanya, padahal penulis hadis ini bukan orang Arab. Apalagi nanti kalau kita bicara hadis Sahih Bukhari, menurut siapa itu? Menurut Buya Sakur, dari sekian ratus ribu diedit jadi sekian ribu lagi. Bagaimana kesahihannya? Nanti panjang lagi ceritanya. Tapi kalian jelaskanlah ini kok bisa dari hadis Sahih Bukhari yang ditulis Uzbekistan ini yang nggak pernah ke Arab sana atau bagaimana? Kok bisa? Nggak pernah jumpa dengan Nabi Muhammad menurut saya ini. Karena dari usianya. Saya jawab ya. Jawablah. Saya jawab ya, Erben ya. Oke, dia bilang Bukhari tidak pernah ke Arab. Nauzubillah summa nauzubillah. Makanya banyakin literatur. Nggak pernah jumpa sama Muhammad. Tadi kamu bilang tidak pernah ke Arab. Nggak pernah jumpa Muhammad di Arab. Didengarkan, setel? Udah tunggu. Orang literatur kurang. Orang literatur kurang ya. Kayak gini.
literaturnya kurang Ya udah, kasihlah literaturmu, mana literaturmu? Jangan kamu bilang Abu Khori nggak pernah ke Arab Saudi ya? Saya kasih literatur. Alif silakan jawab. Saya cuma matain logika falasi orang-orang keterbelakangan mental ini. Silakan. Waduh, gimana sih? Sedikit saya nambahin. Aduh, Tadi ku bilang jangan pakai narasi. Tadi aku bolehlah aku ngomong begitu karena aku kesal, sorry ya. Tapi kalau udah bilang kebelakangan mental ya, itu udah apa ya? Udah narasinya udah bagian saya ngomong, gantian ngomong udah. Oke, nanti ya, bertanya Bim menjawab. Iya, udah gini. Sekarang mungkin dari saya segini, Kang. Berkenaan dengan tadi surat-surat ya, kembali itu dulu yang saya bisa jawab. Ya, jadi ketahuilah bahwa Quran itu turun tidak seperti yang kalian mungkin selama ini bayangkan. Tidak jebret satu buku, satu kitab yang turun kepada Nabi Muhammad. Tapi Muhammad menerima ayat demi ayat wahyu dimuhai dalam sesuai dengan kondisi apa dan bagaimana Rasul. Itu dipahami oleh kalian. Ya, dan ini kalau dibalikan kepada kitab kalian, saya nggak tahu lah. Apa kitab kalian juga ada cerita seperti itu bahwa pada waktu itu begini-begini turun hadis. Udah jawab kitabmu, jangan kaitkan dengan kitabku. Iya, perbandingan. Iya, nggak usah dibandingkan, nggak ada hubungan. Jawab dari kitabmu aja. Gantian ngomong diam. Iya, kalau kau kaitkan dengan kitab, bukan membandingkan. Sebentar. Itu saya screen-nya copot dong. Justin, jangan takut sama Justin. Pak Erben ini kalau kita bicara nih. Pak Erben copot biar saya tampar si Mr. PowerPoint nih. Powernya nggak jadi ada, poinnya juga nggak ada. Bukan, kalau kayak gitu menurut saya diskusi. Saya screen kok nggak bisa ya? Nggak usah. Kasih link. Nanti kau share video porno. Sorry ya, Muslim tidak seperti itu. Bagus. Kasih linknya. Link apa? Hadis apa? Oke, tunggu tulang. Tadi kan saya share. Kau kasih linknya aja. Oke. Tadi kan udah aku bilang ya. Kalau misalnya mau debat ya gini. Kan udah bilang kalau mau debat ya, mau debat, tapi jangan seperti itu. Ya, narasinya jangan seperti itu. Ya. Kalau mau narasi seperti itu ya udah. Ya, berhenti aja. Gak usah debat deh. Ya, gak usah debat. Ya. Kita mau debat baik-baik, mau apa? Ya, gak usah kayak gitulah. Ya. Gak usah ini membandingkan ini, ini. Kapan mau selesainya? Lebih baik kalau kata gue debatnya 5 menit. Ya. Gimana? Setuju nggak? Nih gue buka nih mute-nya. Oke, silakan. Setuju nggak? Ya dijawab dulu pertanyaanku. Yang lain mau bertanya ini. Jangan habiskan waktu. Oke. Aku udah cukup bertanya. Silakan lanjut kawan-kawan. Tapi saya harap kalian jawab lah itu. Bagaimana itu Quran bisa namanya kok banyak kali nama-nama binatang. Dan itu ketahuan dari hadis. Sedangkan hadis itu ditulis setelah Muhammad meninggal sekian ratus tahun jaraknya. Dan ditulis bukan dengan orang yang ketemu dengan Muhammad. Itu bagaimana? Itu yang kutanya. Kalian kan orang cerdas. Masa nggak bisa jawab sih pertanyaan muda-muda kayak gini? Oke. Buka mic-nya. Saya jawab ya. Sebentar Bang Alif. Sebelum menjawab. Saya screen dong, buka dong. Ya, tolong diberikan kesempatan saya screen, itu yang pertama. Yang kedua, kasih linknya aja, kita disuruh jawab tapi di mute. Pak Erben ini tolong diam dulu lah Pak Erben. Bukan, kasih linknya aja, aku share nggak apa-apa. Loh, kenapa Anda takut betul Pak Erben ini? Nggak usah di share screen, karena kalian tidak live kan, nanti kalian putar video porno. Wah, ini penuduhan macam-macam. Ya, kalaupun nggak kalian orang lain. Kalian ini Erben ini. Udah. Yang biasanya yang begitu ini yang ngomong itu. Biasanya yang ngomong begini dia yang melakukan. Saya biasa diajarkan oleh Yesus, katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Di kalian yang ada boleh tak Anda berbohong. Mana?
Kalau Kalian aja gitu berkata berarti Yesus. Yesusmu pembohong dong. Pembohong Karena Yesusmu. nggak ada yang Nah, ada ini yang kok lari kemana? Kalian udah panik, jawab sudah. Jawab sudah. Secara psikologis. Kalian ini mau share screen. Jawablah. Saya screen, saya mau share membuktikan apa yang kamu punya, ya. Sebentar Bang Farhan. Kemarin kan silakan. Bang Erben ini kan share screen video yang di Zoom Waduh. Muslim. Makanya dia takutan di sini. Loh. Karena orang begitu tuh, psikologisnya begitu. Orang aku live kok kemarin. Aduh kalian. Makanya jangan Ini udah panik, nggak bisa menjawab. Kalian nggak bisa jawab. Kalau saya mau nge-share, paling saya gambar Habib Rizik Syihab. Oke, Kang panjang, kita daripada deadlock dengan baru satu pertanyaan, habis berapa waktu kita kasih pertanyaan kedua. Silakan Christian Crusader ya. Pertanyaan pertama saya dijawab tadi kok. Saya jawab dulu dong. Kalian yang bilang jawab. Ini dianggap deadlock karena kita tidak boleh share screen. Sebentar, ini kan narasinya Erwin tidak enak tadi. Menuduh kami di sini akan men-share gambar yang tidak senonoh. Biasanya orang yang begini dia yang melakukan. Karena mungkin dia di sana kemarin dituduh juga, bro. Tidak, bukan gini ya. Kita bicara psikologis saja. Ketika ada orang kita nggak usah ngebahas itu karena kita waktu Kristen habis di situ, bro. Makanya jangan ngomong seperti itu. Jangan menuduh begitu. Lanjut. Biasanya yang kentut itu yang menuduh orang kentut. Ya. Kristen Crusader, silakan. Saya kita jawab dulu pertanyaannya. Saya mastikan barusan saya nelfon Kang Kaisar. Sebentar Kaisar biar enak loh. Antum nggak boleh begitu. Kan kita bisa ke depannya juga, Kang, untuk ke depan. Tadi saya nelfon Antum gara-gara di lock. Bro, Kang Angon ini masalahnya waktunya Kristen. Saya nggak mungkin untuk waktu habis untuk pembelajaran kita harus jujur. Iya, udah stop. Saya mau bertanya ke Budak. Justin. Mas. Christian dulu. Pak Christian dulu. Ada yang bisa buka surah 5. Silakan lah Erben, tolong dibukakan itu surah 5. Ya, surah 5 ayat 116. Lah Erben, tolong dulu surah 5 ayat 116. Aku aja. Ya, udah dibuka sama Erben. Surah 5 ayat 116. Tapi sebelum gini, saya mau tanya nih bagi saudara kita yang dari Islam. Ya kan, siapa nanti yang mau jawab coba? Enggak, si Awi nanti yang menentukan lah. Biarkan aja kalau 100 berapa? 100 berapa? 16. Oke. Loh, kok diapakan? Loh, siapa yang matikan? Enggak ada kita matikan. Enggak ada. Oke, sudah. Oke. Ya, bisa dibacakan? Oke, aku bacakan ya. Dan ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakan, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib." Pertanyaannya apa ini? Ya, saya mau tanya gini. Ini kan kalau kita lihat di sini kan, dan ketika Allah berfirman. Betul enggak? Ini Allah yang berfirman. Langsung aja jawab. Iya, betul. Oke. Nah, di sini kan Allah kan bertanya ya kepada Isa. Ya. Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Ya, dalam kurung Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang ajaib. Nah, di sini kan Isa kan sudah menjawab nih. Nggak ada gitu. Dari mana info ini ya yang diterima oleh Allah ini? Sehingga dia tanya kepada Isa.
Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang? Harusnya kan Allah ini kan tahu. Ya kan? Harusnya dikatakan mengapa engkau ya? Iya, Erben, bukan waktu Anda Erben. Harusnya kan Allah ini kan tahu. Ya kan? Bahwa memang Isa itu tidak pernah mengatakan seperti itu. Dari mana info ini sehingga Allah ini bertanya kepada Isa? Silakan. Oke, saya jawab ya. Pertama saya izin dulu yang tadi karena memang kami berhak menjawab sedikit saja, mungkin tidak sampai 1 menit. Salah satu contoh begini, man qara'a asar ayati min awal kahfi ya asmu minad dajjal. Jadi Nabi kami mengatakan barang siapa yang membaca 10 ayat di awal surah Kahfi maka akan terjaga dari godaan dajjal. Nah, ketika ada hadis seperti ini Rasulullah mengatakan apa itu surat Kahfi seperti alhamdulillah kitab walam ya'jallahu iwaja kalimat. Nah, itu dinamakan surah Kahfi berdasarkan hadis. Jadi penamaan itu berdasarkan hadis Rasulullah, bukan berdasarkan hadis ditulis itu ya. Saya meluruskan tadi menjawab pertanyaan Lai Erben. Mohon maaf itu wajib kami jawab karena memang tugas kami menjawab ya. Jadi penamaan surah karena ada hadis dari Rasulullah menyebutkan beberapa surat. Oke, lalu kedua mengenai pertanyaan yang surah Al-Maidah ya, surah Al-Maidah ayat 116. Ya wa'id qalallahu ya Isa bin Maryam. Jadi ini peristiwa misal ketika nanti di hari penghakiman bahwa apakah engkau saya keterima. Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku 2 orang Tuhan selain Allah gitu. Nah, bahwa di sini ditanya apakah benar Nabi Isa itu mengaku sebagai Tuhan gitu. Nah, Nabi Isa menjawab, Maha suci engkau, ini kan di hari penghakiman, maka seluruh makhluk itu ditanyakan apa yang diucapkan, apa yang diperbuat, apa yang dilakukan. Maka ditanya, karena apa ada pertanyaan seperti ini? Tentu karena ada manusia yang menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Nah, makanya sebagai hukum hakim yang adil Allah Subhanahu wa taala tentu menanyakan kepada yang ditanya, yang oknum yang dituhankan itu. Nabi Musa menjawab, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq gitu kan. Nabi Isa menjawab, Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Memang Nabi Isa alaihissalam tidak berhak mengatakan itu. Jangankan mengatakan toh dia manusia biasa yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dia bukan Tuhan. Dia manusia biasa. Nah, ketika sudah penghakiman ini diklarifikasi bahwa Nabi Isa bukan Tuhan, maka orang-orang yang menuhankan Nabi Isa mendapat adab yang pedih gitu. Terima kasih. Oke, jadi gini pertanyaan saya kedua. Di mana literasi Anda mengatakan tadi bahwa ayat ini berlaku untuk akhir zaman? Itu yang pertama. Ya, yang kedua. Yang ketiga, di sini kan jelas, di sini Allah itu bertanya kepada Isa, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, engkaukah gitu loh, yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku. Jadi bukan hanya Isa, jadikanlah aku dan ibuku sebagai 2 Tuhan selain Allah. Nah, pertanyaan saya ketiga, di mana di literasi di abad ke-6 bahwa ada orang Nasrani atau orang Kristen, hanya kan menggunakan Nasrani itu Kristen, yang menyembah atau yang mengatakan Maria itu Tuhan? Itu aja, silakan jawab. Iya, ini konteksnya. Coba kamu baca aja keterangan itu, kan di share screen juga ada tafsir kayaknya tuh. Dibaca aja. Ya, ini mengenai masalah penghakiman. Nggak apa-apa dibaca aja, kan itu malah udah dibantu di share screen. Makanya ke ayat 117 dikatakan maqultu lahum illa ma amartani bihi. Jadi aku tidak, kan masih bersambung dengan ayat 117 ya. Itu boleh dibaca dulu, pahami dulu di situ pemahamannya konteksnya di mana. Baru nanti disambung ke ayat 117. Ada penghakiman ya. Di sini. Ya? Nggak ada penghakiman. Di situ tidak ada perkataan penghakiman loh. Di mana coba bantu saya. Ada tulisan penghakiman di sini? Ya makanya dibaca itu. Dibacanya gimana? Oh ya, ini aku baca. Beberapa ayat sebelumnya menjelaskan nikmat Allah yang digunakan kepada Nabi Isa termasuk nikmat mendapat pengikut setia dan turunnya hidangan dari langit. Pada ayat ini Allah meminta pertanggungjawaban Nabi Isa tentang sikap Bani Israel yang mempertuhankan dirinya dan ibunya. Dan ingatlah wahai Nabi Muhammad apa yang terjadi yang mempertuhankan dia dan ibunya. Oke. Ya, terjadi pada hari kiamat ketika Allah berfirman kepada Nabi Isa. Oke. Nah, di sini pertanyaan ketiga, di mana literasi di abad 6
Israel, orang Israel itu, orang Yahudi itu mentuhankan Isa dan ibunya. Itu saya literasinya, di abad 6. Bahwa orang Yahudi, orang Israel itu mentuhankan Maria. Menuhankan Maria atau menuhankan Nabi Isa? Ini kan jelas nih, aku dan ibuku sebagai dua Tuhan. Oh, coba mungkin Anda kan dari pihak Kristen. Saya yakin Anda paham sejarah penuhanan. Pak, enggak. tadi kan Leerben membaca tafsirnya, ya, bahwa di situ konteksnya bangsa Israel. Betul nggak, Leerben? Yes. Bangsa Israel loh yang mentuhankan Isa dan ibunya. Nah, pertanyaan saya, di mana literasi di abad ke-6 bahwa orang Israel itu mentuhankan ibu Isa? Tampilkan kepada saya, tunjukkan kepada saya. Literasi bangsa Israel. Maksudnya berarti kalangan Yahudi ya? Ya, maksudnya itu ajaran-ajaran yang menuhankan. Iya, di mana ajaran Israel, orang Yahudi yang mentuhankan Maria. Oke, sekarang coba kalau itu Allah meminta pertanggungjawaban Nabi Isa tentang sikap ya Bani Israel yang mempertuhankan dirinya dan ibunya. Iya. Termasuk juga sampai akhir zaman gitu loh. Di mana dalam literasi orang Yahudi pernah mentuhankan Maria. Nah, itu dia kan ada sejarah di kekristenan itu ada yang menuhankan Maria. Israel itu konteksnya tafsir tadi. Saya dengar tadi waktu Leerben baca tafsir, itu konteksnya bukan orang Kristen loh. Orang Israel, betul enggak Leerben? Yes. Iya, orang Israel, bukan orang Kristen loh. Orang Israel. Nah, itu Anda sendiri yang menjawab di situ kan konteksnya Bani Israel. Gimana sih? Tadi kan orang Israel, makanya saya tanya tadi, pertanyaan saya, ya, yang terakhir ini dari saya, di mana literasi orang Yahudi atau orang Israel yang mentuhankan Maria di abad ke-6? Coba tunjukkan kepada saya literasinya. Saya tidak punya, bro. Ya carilah, bro. Jadi begini. Itu kan lagi dibantu di share screen tuh. Nah, ini kan cari aja. Gitu loh. Boleh. Sebentar sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Coba di mana literasi yang di Israel itu mentuhankan Maria? Coba. Sekte Kristen yang menuhankan Maria gitu aja. Ya, itu yang menuhankan Maria itu. Itu konteksnya bukan Kristen, bro. Baca tafsirnya Israel. Ini Bani Israel, ini. Allah meminta pertanggungjawaban Nabi Isa tentang sikap Bani Israel yang mempertuhankan dirinya dan ibunya. Oke, sebentar. Kalau itu jawabannya tadi, memangnya Kristen yang sekarang ini bukan daripada Israel asalnya? Loh. Enggak, coba sekarang poinnya, permasalahannya itu di mana? Kristen kalian ini yang kalian yakin sebentar Bang Ali. Ini malah bertanya ini. Israel loh. Kami ini bangsa Israel gitu loh. Ya enggak masalah, terus kenapa? Orang Yahudi. Iya, terus kenapa? Pertanyaan simpel. Tunjukkan literasi orang Yahudi, orang Israel sampai sekarang ini yang pernah mentuhankan Maria. Tunjukkan aja gitu loh. Kok sampai sekarang ini gimana sih? Loh, kan katanya kan penghakiman. Nanti kan di hari pernah ada sekte kan yang menuhankan Maria. Di mana sekte orang Yahudi itu orang Israel. Buka screen, saya bukakan. Mau kasih tahu aja di mana? Ya, Leerben cari di sini. Googling aja. Apa itu? Kalau buka kayaknya bentar, Bro Ade. Untuk buka hadis itu di mana itu? Kola ya? Waduh, aku nggak tahu kalau buka hadis. Di mana ya? Kola.my.id. Sebentar dulu ya. MY. Ini ya. Boleh saya bicara dulu ini kan. Oke, saya sudah buka hadis mana? Sebentar. Saya mau buka link ini kan dia menanyakan mana. Udah, kirim linknya saya buka. Tidak usah di hadis. Ini kan ada literasi yang mengatakan. Ya, linknya kasih, aku share. Kenapa kita tidak boleh share screen? Ya, menjaga supaya nyaman. Nah, sebentar ya teman-teman ini bagus sekali framingnya Leerben ya. Jadi begini, sekali lagi saya ucapkan, orang yang kentut biasanya itu dia yang menuduh orang kentut. Kasih jawab aja. Kalau kasih link, kalau hadis saya buka hadis, kalau Quran saya buka Quran, kalau link kau kasih. Kalau memang kita tidak boleh share screen, kita stop aja. Oh, panik ya. Kalau berdasarkan Al-Qur'an itu kan yang disebut Kristen itu kan ceritanya Nasrani, tidak pernah disebutkan sebagai bangsa Israel atau Yahudi. Yahudi adalah Yahudi. Bentar. Jadi pertanyaannya udah jelas. Ayo, saya share. Kasih aja lah linknya kasih link. Kalau butuh hadis saya buka hadis mana ini? Banyak ini.
Ini bagus framingnya ini. Oke. Kalau Quran, saya buka Quran. Ya, nggak usah, kita stop aja kalau tidak boleh. Ini bagus. Ya udah nggak apa-apa, stop nggak apa-apa. Saya keluar aja ya, silakan lanjutkan. Udah keluar nggak apa-apa. Ya udah Pak. Kemarin ini Erben yang kemarin nggak apa-apa. Kalian keluar nggak apa-apa. Nggak usah teman-teman. Ini. Iya nggak apa-apa kalian keluar. Padahal yang framing mereka ya, lucu ya. Iya nggak apa-apa. Kalau kalian mau keluar nggak apa-apa juga, nggak apa-apa. Ini secara langsung Erben. Kalau kalian mau jawab, kasih linknya. Kalau butuh hadis, saya bukakan hadis. Kalau buka Quran, saya bukakan Quran. Mana ini? Semua kita ladeni. Kita stop aja. Ini kan bagus tuduhannya ini. Ini secara langsung menuduh orang Muslim biasa share screen video yang tidak senonoh. Siapapun. Bilang tadi kan gitu. Berarti dengar kita menjaga saya aja, nggak boleh saya screen loh. Saya aja yang narasumber nggak boleh saya screen loh. Bagus framingnya Anda di sini begini nih. Tar dulu, tar dulu gue ngomong nih. Berarti kemarin yang share video kita menjaga. Masalahnya ini live. Paham, berarti Anda menuduh kami begitu. Udah jelas-jelas yang framing itu adalah kalian dengan konteks adalah Israel menyembah Maria. Israel menyembah Maria itu adalah udah framing, bos. Israel menyembah Maria itu udah framing. Udah jangan diiniin dulu lah. Jangan nambah-nambah ini satu-satu dulu lah kita beresin. Jadi gini gue mute all ya. Kita kan karena ada kejadian bro. Mau besok aku digituin juga nggak ada masalah. Apa itu sama aja kalian menuduh kami. Loh, enggak gini loh, bro. Cuma ini kan lagi marak ini. Ya kita taruh lah. Ini framingnya bagus ini kawan. Ini cara framing yang paling bagus. Sekarang gini, yang ku dengar kan ini jadi ngebahas yang ini lagi kan. Ya kita ngebahas yang ini lagi padahal bukan. Dua pertanyaan kita kalian nggak jawab, nggak tuntas. Tidak begitu. Ini jangan udah keluar lagi pasukanmu. Siapa yang tidak menjawab? Kak Erben potong-potong. Enggak cuma budak kawan doang, nggak apa-apa. Iya. Nggak bisa. Tenang aja. Maksudnya gini, kepada ini Muslim tidak perlu karena begini. Ini bagus framingnya ini. Bukan. Bisa, masalahnya yang ku dengar yang kejadian di MMC, Erben juga yang dituduh. Lah, siapa lagi kalau bukan Erben karena kenyataannya begini sudah sekarang. Itu kan udah nuduh. Kan jadi nuduh beneran kan? Iya kan? Karena dia ketakutan psikologis. Nggak bisa. Bukan. Kenapa? Saya harus lindungi lah channelku. Channelku kan sarana aku untuk beritakan Injil. Kemarin itu yang di MC itu, aku live kan kok cuma hapus videonya. Mana ada? Jadi, waduh. Dan gini aja, ente punya link, tinggal di copy paste lah. WAFM itu kalau nggak salah 8 channel di live kan juga. Cuma di privat mereka, aku langsung hapus. Kalau itu kemarin cuma. Jadi kalau kamu nuduh itu gini ya, saya itu orangnya mengikuti kata Yesus. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Di luar daripada itu berasal dari si jahat. Ini teman-teman yang punya Zoom itu yang bertanggung jawab kok malah. Iya, harusnya nuduh rame-rame. Oke, sekarang boleh kecil begitu di framing juga. Ya gini, iya gitu, makanya aku bilang karena memang kondisi seperti ini kalau Awi punya link, kirimkan aja Wi. Jadi kan itu nggak menghambat juga. Soal menuduh, ya tadi Awi udah menuduh Erben, makanya betul tidak menghambat kawan. Cuma framing Anda ini sudah secara langsung menuduh kami terbiasa melakukan hal yang demikian sehingga tidak boleh share screen. Gitu. Itu saja. Kenapa Erben khawatir demikian? Makanya saya curiga Erben saya yang biasa melakukan loh. Dari tadi saya kan nuduh. Saya kan untuk menjaga karena ini posisi sedang live nih, Wi. Tidak gitu loh. Karena ada kejadian kan kita gitu. Menjaga. Kalau nggak ada kejadian ini kan kita hanya menjaga. Kalau nggak ada kejadian itu tidak mungkin gitu loh. Kita saya mau cerita ya, Pak Kaisar. Dulu di CIA 2 kali ada yang seperti itu. Kami nggak keluar-keluar. Ya, itu loh. Mulutnya dibingkam gitu loh. Jangan keluar-keluar. Kristen begini. Ya. Iya, yang memframing itu siapa gitu loh. Tidak, narasinya Pak Erben tadi di awalnya mantap itu. Tidak boleh kita narasi. Kalian juga bernarasi. Sudah, tidak usah Pak. Enggak usah banyak bicara satu yang gini, udah. Lanjut aja lah untuk sesi pertanyaan si Christian Crusader. Iya, coba jawab. Itu aja. Itu aja. Tapi dia
jawabnya pakai link tadi. Masalahnya si Awi nggak mau kasih link. Nih, saya ngomong ya, Zoom Muslim emang Zoom brengsek gitu aja. Mau ngapain? Emang Zoom brengsek kok. Kita pamit ya ini semuanya. kita keluar aja kalau ada si orang tidak mau otak ini. Jadi begini Bang Kaisar.